Pencuri motor kurir paket diringkus. Wakil rakyat dugem di demo mahasiswa. Pulau Burung jadi benteng banjirop. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pencuri sepeda motor milik kurir pengantar paket disergap personel Polrestabes Medan. Pelaku sempat viral saat melarikan motor dan puluhan paket korban. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik dibawa kaburnya sepeda motor milik kurir paket di kawasan Padang Bulan, Medan. Saat kurir memberikan paket ke halaman rumah pelanggan, motor korban yang berada di luar pagar rumah dalam hitungan detik langsung dilarikan kawanan pencuri. Korban sempat berupaya mengejar pelaku, namun sia-sia. Kawanan pencuri langsung kabur dengan kecepatan tinggi. Selain sepeda motor, puluhan paket yang masih berada di sepeda motor turut dibawa kabur. Usai menerima laporan korban, personel unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan menyelidiki rekaman CCTV. Beberapa hari penyelidikan, petugas berhasil menyergap 1 dari 2 pelaku. Namun sepeda motor korban sudah dijual pelaku yang kini buron, termasuk puluhan paket yang dibawa kabur. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang paket yang dibawa kabur saat kejadian tidak seluruhnya dijual oleh para pelaku. Sebab beberapa paket digunakan sendiri oleh pelaku untuk keperluannya sehari-hari. Karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Yang lain masih kita buru karena masih kita tidak lanjuti salah satu pelaku yang menjual sepeda motornya dan paket-paket tersebut dijual kemana ataupun dimiliki oleh siapa. Ini masih kita tidak lanjuti. Polisi menghimbau pelaku yang berstatus buron untuk segera menyerahkan diri. Polisi memastikan akan terus melakukan pengejaran dan tak segan memberikan tindakan tegas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pelaku begal payudara diringkus polisi setelah diamankan warga di kawasan sepi di kota Sidikalang. Pelaku diketahui merupakan oknum staf ahli di DPRD Dairi. Pelaku asusila berinisial RK ini diringkus personel Polres Dairi setelah disergap warga tak jauh dari salah satu sekolah di kawasan kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pria berusia 34 tahun ini sempat viral dan kerap melancarkan aksinya pada pelajar saat di tempat sepi. Dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motor dan menghampiri korban yang sedang sendiri. Setelah diperiksa, diketahui pelaku merupakan oknum staf ahli dari salah satu fraksi yang ada di DPRD Dairi. Petugas langsung menahan pelaku di tahanan Polres Dairi. Jadi modus operandinya adalah tersangka atas nama RK memilih korbannya dari beberapa yang sudah kita ketahui sekitar 5 sampai saat ini, kemungkinan sudah sampai 5 laporan terkait dengan kejadian berhubungan dengan begal payudara tersebut. Jadi modus operandi tersangka atas nama RK adalah sasarannya adalah anak sekolah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak. Hendri Setiawan, Kompas TV, Dairi, Sumatera Utara. Saudara, lokasi judi terbesar di Kabupaten Karo digerebek tim gabungan Polda Sumatera Utara. Pelaku menggunakan bangunan rumah toko agar tidak dicurigai petugas.
Ini adalah visual yang merekam detik-detik tim gabungan Jatan Ras Polda Sumut dan TNI menggerebek sebuah ruko di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang menjadi lokasi judi dadu dan tembak ikan. Saat petugas datang, puluhan orang mulai dari bandar, operator, hingga pemain sempat berupaya kabur namun gagal. Petugas mengamankan 6 mesin judi tembak ikan masih dalam kondisi menyala. Mesin judi tersebut dijaga seorang operator wanita. Sedangkan di lapak judi dadu, petugas mendapati puluhan orang sedang bertaruh uang. Dari lapak judi dadu, petugas menangkap bandar dan 2 kaki tangannya yang berperan sebagai pengutip uang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengatakan ada 29 orang diamankan ke Polda Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan, 6 orang dipulangkan karena tidak terbukti, sedangkan 23 lainnya dipastikan terlibat perjudian. Lokasi yang kami lakukan penindakan ataupun penggerebekan merupakan lokasi perjudian yang terbesar di Kabupaten Tanah Karo. Perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP yang Dalam kasus ini, para pelaku kini terancam penjara selama 10 tahun karena dijerat dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Mahasiswa protes di kantor Gerindra, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang pria diduga anggota DPRD Sumatera Utara viral saat dugem dan pamer uang bersama wanita cantik. Pria diduga berinisial AJ itu pun didemo mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa ke kantor DPD Gerindra Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan copot anggota DPRD Sumut berinisial AJ dari Partai Gerindra. Mahasiswa juga mendesak pimpinan Partai Gerindra Sumut untuk mengevaluasi AJ sebagai anggota DPRD karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyakiti hati rakyat. AJ diprotes karena memosting kesenangan di dunia hiburan malam dan menaburkan uang bersama wanita. Visual ini mengundang protes karena saat ini masyarakat baru saja menggelar demonstrasi besar-besaran menolak kemewahan dan kinerja anggota dewan. Cara di luar dari aksi masuk dalam dunia gemerlap malam dan memposting itu tindakan religius, saya pikir tidak. Bagi kita yang sudah berpikir, saya pikir tidak. Tapi ini tuntutannya kemarin nggak ada reaksi. Nah, tuntutan reaksi tidak ada. Hari ini makanya kita kembali lagi, Bang, untuk mendesak ini, Bang. Memastikan dan mengawal ini sampai kita menang. Kecewa nggak dengan sikap partai? Luar biasa kecewa, Bang, khususnya terhadap pimpinan Partai DPD Gerindra Sumatera Utara. Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra berinisial AJ sempat memberikan klarifikasi melalui media sosialnya jika video tersebut merupakan video 2 tahun yang lalu yang diposting ulang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, program perhutanan sosial masih terkendala konflik kehutanan tenurial atau kepemilikan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kolaborasi multi pihak dalam pengembangan perhutanan sosial dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak sebut nama. Perhutanan sosial merupakan program yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat lokal untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, serta pengurangan deforestasi atau kerusakan hutan. Saat membuka lokakarya perhutanan sosial dan temu usaha kelompok tani hutan Sumatera Utara Rabu siang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pemanfaatan program perhutanan sosial dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kolaborasi multipihak dinilai sangat penting untuk pengembangan perhutanan sosial, mulai dari pembinaan masyarakat, akses modal, hingga akses pemasaran.
Saat ini disebutkan masih banyak kendala konflik tenurial di Sumatera Utara, seperti perselisihan masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan yang sudah begitu lama, hingga perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit di kawasan mangrove di Suaka Marga Satwa Karanggading. Baik, kami sekarang sedang melakukan konsultasi spasial, ya. Peta kita perbaiki, kemudian kita lakukan studi lapangan tentang kepemilikan, dan nanti akan ada rules and relation, jadi ada aturannya, tapi juga kalau ada dua yang tumpang tindih mana yang didahulukan, nanti sedang kita kerjakan dan sudah mulai kita kerjakan saat ini. Pak, bahwa beberapa wilayah PS masih harus berhadapan dengan mafia sawit, kemudian masih berhadapan dengan operasi. Bagaimana sih Pak? Itu tantangan kita, kita kerjasama, kita cari win-win solution, ya. Tujuan kita sosial ini kan untuk masyarakat. Pak, kita kerjakan. Yuk, makasih. Kementerian Kehutanan tahun ini telah menerbitkan 291 surat keterangan perhutanan sosial dan telah diserahkan kepada 25.000 kepala keluarga di Sumatera Utara. Luas lahan lebih dari 100.000 hektar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Gubernur Sumatera Utara akan mengubah tunjangan rumah anggota DPRD Sumatera Utara sebesar 40 juta rupiah per bulan. Keputusan ini diambil dari hasil perhitungan tim anggaran. Isu tunjangan fantastis Dewan Perwakilan Rakyat masih terus menjadi sorotan masyarakat di tengah kinerja anggota Dewan yang dinilai minim dan tidak pro rakyat. Di DPRD Sumatera Utara, pendapatan anggota Dewan bisa lebih dari 80 juta per bulan sesuai dengan jabatannya. Mereka juga mendapat tunjangan rumah sebesar 40 juta rupiah per bulan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang pembahasan gaji dan tunjangan DPRD sudah berdasarkan perhitungan tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan tim appraisal. Apabila ada rencana penyesuaian, Bobi memastikan akan melakukan perubahan peraturan gubernur dengan kesepakatan bersama DPRD. Di kabupaten juga banyak yang, ini perbubnya membuat angka sekian. Itu angka yang memang sama-sama sudah melalui TAPD, sudah melalui tim apresial, dan juga sudah sama-sama melalui dengan antara pemerintah daerah dan DPR-nya. Jadi kalau tadi tanya apakah bisa dirubah, ya tentu kami mau saja merubah kalau memang dari apresialnya dan dari DPR-nya sama-sama sepakat. Jadi kalau kami merubah. Meski gaji dan tunjangan fantastis yang diperoleh wakil rakyat bukanlah hal yang baru, namun tambahan tunjangan kemewahan membuat masyarakat geram, apalagi di tengah keterpurukan perekonomian masyarakat. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pulau Burung jadi benteng banjirop, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, antisipasi kecanduan smartphone, sejumlah ibu di Medan bawa anak-anak mengikuti workshop robotik. Di tempat ini anak-anak dilatih aktivitas fisik dan berpikir. Di sudut ujung Jalan Tuasan Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone.
Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang produktif. Karena kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Kayak senyum gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut, kayak merasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional kulcapi asal Kabupaten Karo masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu membuat kulcapi dengan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bu? Iya, semua manual, nggak ada dari alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Iya. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku sangat bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari ya mereka datang ke situ, salah satunya gajahan benggala sama trinil.
burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Diharapkan Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada pulau burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, pulau burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.